Assalamualaikum penonton podcast Hingono Tunggale Jawa Pos Radar Banyuwangi. Kali ini saya nggak sendirian, ada Bung Ferry dan Bung Niklas. Kita bertiga akan membahas soal kembali Euro 2024 ya. Yang sebentar lagi sudah sampai sudah sampai di final. Ini jagoan saya Spanyol, alhamdulillah sampai final. Bro. Kan dari awal saya kan ngomong jagoan saya Spanyol, tapi cuma hati kecil kepinginnya Jerman. Tapi ya sekalipun Jerman nggak bisa lolos ke final toh sama aja, tetap Spanyol. Makanya seragam saya lihat AS Roma, AS Roma tapi warnanya kan kayak Spanyol karena saya nggak punya kostum Spanyol kan di rumah. Ya kan kalau Mas Ferry ini apa Bung Ferry kan kemarin udah saya tanya lah tim jagoannya apa ya? Jagonya Spanyol, tapi ternyata di hati kecilnya itu pingin Jerman yang lolos karena dia itu fans Madrid garis luna garis keras lah. Makanya pingin Toni Kroos ini dapat penghormatan yang layak sehingga pinginnya itu Jerman yang lolos, tapi ternyata ya lagi-lagi Spanyol bisa menunjukkan kelasnya di Euro kali ini. Ini kan Mas Ferry Spanyol nih. Yo. Kalau Mas Niklas ini kalau teman-teman tahu dia itu dulunya wartawan di di olahraga ya Mas Niklas ya, wartawan olahraga, dan dulu ngikutilah Persewangi mulai dari sampai sekarang lah itu. Mungkin Mas Niklas bisa jelaskan apa tim jagoannya sama itu siapa Mas di Euro kali ini Mas? Ya untuk Euro 2024 kali ini ya sebetulnya saya nggak terlalu punya tim idola, tapi kalau lihat hasil pertandingan semalam sebetulnya agak gelo ya. Hari ini agak gelo karena timnas pusat kita kalah. Timnas Belanda ya. Timnas pusat kalah karena kalau kata orang itu mate odik norok londo. Apa artinya Pak? Tak tahu kok. Tahu apa itu artinya? Mati hidup ikut Belanda. Oh gitu. Belanda dukungan dari awal, cuma ketika lihat perjalanan Belanda di Euro ini sebetulnya nggak terlalu naik turun lah ya, pertama kalah tapi ekspektasi karena lihat komposisi pemain juga dari pelatih aja udah naik, indikasinya nggak sehat. Iya, tapi sorry saya potong. Sebenarnya kalau ngelihat Belanda itu memang semalam itu memang menurun ya. Dari formasinya itu kalau seperti biasanya tuh Koeman itu selalu punya senjata andalan lah. Kalau nggak ganti formasi, pemainnya yang dimasukin selalu bisa berbuat lah, bisa membuat perubahan lah. Pemain penggantinya lah seperti Weghorst gitu. Cuma memang di malam tadi saat melawan Inggris, Koeman itu kurang berinovasi dengan formasi yang dia mainkan. Pakem 4-3-3 selama pertandingan itu aja terus. Ya. Dan yang agak bikin bingung itu Ryan Gravenberch itu nggak dimainin. Padahal Ryan Gravenberch itu kan gelandangnya Liverpool ya. Dia itu punya pengalaman buat main di IPL. Ya sedikit banyak dia pasti tahu sama karakter tipikal karakter pemain-pemain Inggris yang biasa ditemuinya di Liga Inggris itu tadi. Tapi kalau aku lihat Koeman ya, emang di zaman ngelatih Barca, dia itu emang nggak punya improvisasi, nggak punya cadangan formasi lah, planning emang ya segitu. Pelatih penyakitan namanya aja Koeman. Koeman. Padahal Belanda itu punya pelatih yang religius seperti itu kiai panutan kita di asal Tampo. Dan teman-teman mungkin nggak tahu nih ya. Dan Inggris juga semalam itu mainnya juga ada peningkatan lah. Kalau saya lihat semalam itu kalau ngomongin Inggris sesuai kan seperti apa yang aku bilang di podcast sebelumnya. Inggris itu emang
selalu mainnya itu mulai awal sampai akhir ya segitu-gitu aja, tapi kok dapat rezeki ya, terus kalau bisa dibilang Southgate itu mungkin punya jimat apa ya? Jimat anti mati, jadi kayak kucing nggak mati-mati gitu loh. Saya juga heran itu kenapa. Tapi memang semalam itu memang ada peningkatan lah. Formasi yang dipasang itu kan 3-4-2-1 kan, 3-4-2-1. Tanpa Guehi yang dipasang Ezri Konsah. Siapa? Pemainnya Aston Villa itu Konsah. Guehi enggak main dong. Guehi sepertinya masih akumulasi. Main. Guehi Main. Guehi main. Berarti Guehi main dengan formasi 3-4-2-1 kan. Lalu saat menyerang formasi itu berubah menjadi 3-2-5. Intinya dengan semalam itu yang ada pergantian ya si Mainu dimainkan ya, Mainu dimainkan dari menit pertama dan saat formasi berubah jadi 3-2-5 itu Declan Rice turun ke bawah. Lalu siapa itu namanya? Kyle Walker naik ke atas sebagai versatile midfielder. Nganu lah kalau bahasanya inverted fullback. Ya, inverted fullback fullback yang masuk ke dalam lini tengah. Makanya itu kalau buat para pendukung Inggris kalau mau terima kasih jangan sama Southgate, terima kasihnya sama Guardiola karena pemain-pemainnya itu mampu menerapkan taktik yang ada di klub. Tapi kan tim nasional. Tapi kan itu malam yang menginstruksikan tetap si Southgate, Pak. Secara teknis, tapi secara ilmu saya rasa itu bukan ilmu dari Southgate kan. Ya, masalahnya kan ya itu tadi siapapun yang main tetap dalam sepak bola itu tetap harus ada faktor luck. Gantungan. Kayak ini kan nggak lengkap ya, cuma ada cemilan kopi tapi nggak ada kopi loh. Kopi. Teman-teman kameramen dong, siapkan kopi. Ya kontroversi tadi malam ya kita soal penaltinya si Harry Kane. Itu bisa diperdebatkan. Itu sangat bisa diperdebatkan. Sangat bisa diperdebatkan. Gak apa-apa, masuk aja. Gak apa-apa, masuk aja. Oh, gila. Bakulnya api-api gitu. Aku yang tengah. Mana gitu. Oke, terima kasih. Kita kembali lagi lah. Ini biar nggak meloncat ya. Ini kita bahas mulai pertama hasil semifinal dulu ya. Pertandingan pertama antara Spanyol versus Prancis. Ini yang viral ya. Yang viral dan yang jadi banyak perbincangan itu konflik antara Lamine Yamal bro. Lamine Yamal sama Adrien Rabiot. Tahu nggak? Jadi di pertandingan Spanyol versus Prancis, sebelum pertandingan itu si Adrien Rabiot di konferensi pers bilang Lamine Yamal kalau ingin sampai ke final dia harus menunjukkan lebih dari apa yang sudah dia tunjukkan selama ini gitu. Dan terbukti. Dan dibalas sama si Lamine Yamal di konferensi di Insta story dia itu setelah Rabiot itu pemainnya Juventus ya teman-teman. Si Rabiot bilang seperti itu, Lamine Yamal bikin story. Intinya bahasa Inggris lah, intinya bergerak dalam diam dan akan berbicara ketika sudah waktunya bilang skakmat gitu. Itu yang di konfliknya. Di pertandingan Lamine Yamal cetak gol di depan Rabiot secara langsung. Ini kan biasanya terjadi di basket aja kayak gini lah, karena basket itu biasanya emang one on one ya Mas Niklas ya, karena sama wartawan olahraga ya. Dan ini di sepak bola terjadi, makanya yang viral banget di beberapa waktu ini ya itu tadi Lamine Yamal langsung skakmat si Rabiot. Dan bukan cuma itu, Lamine Yamal tadi malam juga kemarin malam lah bahasanya berarti ya, berhasil mencetak rekor baru sebagai pemain muda yang mencetak gol termuda lah. Setelah 20 tahun bertahan. Sebelumnya kan dipegang oleh Johan Volanten, pemain timnas Swiss yang dicetak di Euro tahun 2004. Saat itu Johan Volanten umurnya berapa? 18 tahun 181 hari. Nah, si Lamine Yamal tadi malam Lamine Yamal bisa mencetak gol di usia 16 tahun 363 hari. Berarti 2 hari 17. Berarti besok hari Jumat ini usianya pas 17 tahun. Dan itu pas final ya. Pas final usianya sudah 17 tahun ya, intinya kan, ya, makanya kan muncul berita dia pingin hadiah ulang tahunnya itu juara Euro gitu ya. Amin. Terus kalau Mas Niklas, ini Belanda kan semalam itu Belanda lawan Inggris. Mas Niklas ini kan kalau teman-teman lihat
di close up lah. Kameramen coba di close up matanya Mas Niklas. Matanya Mas Niklas itu oranye kayak jenggotnya ya oranye tuh. Jenggot juga oranye. Jadi Mas Niklas itu di kantor itu disebut londo ya. Bugil. Bule gila. Nah, dipanggil londo. Mas Niklas itu dipanggil londo karena emang secara fisik matanya itu nggak hitam kayak normalnya orang Indonesia, terus jenggotnya itu nggak disemir tapi warnanya oranye gitu teman-teman. Makanya dia mungkin jago timnas Belanda itu tadi karena kan nenek saya dari Den Haag loh ya Mas ya. Jadi kan PPLN kan. Dekat TRI. Ya coba gimana Mas Niklas lihat pertandingan semalam Belanda lawan Inggris. Ya sebenarnya nggak banyak kata-kata ya, masih diliputi banyak kekecewaan ya, terutama faktor penalti yang sedikit banyak bisa diperdebatkan ya. Karena itu ya Dumfries ya. Sama Harry Kane ya. Ya kita lihat juga sama kasusnya ini seperti kontroversi yang ada selama di Euro berlangsung ya. Cuma ya namanya juga udah keputusan wasit, dan wasit juga berdasarkan aturan di ini tadi saya lihat juga punya argumen sendiri. Cuma yang menarik di sini adalah beberapa keputusan wasit yang melibatkan VAR. Saya melihatnya ya Belanda ini merusak, bahasanya seperti timnas kita di Piala Asia, merusak dominasi tim-tim yang diharapkan bisa mendongkrak rating di Euro kali ini. Berarti yang diharapkan tetap Inggris ya Mas ya? Iya, sebetulnya ini kan harapannya Spanyol dan Inggris itu kan kiblat dari sepak bola lah, Premier League-nya, dan dua tim ini juga kan penyumbang pemain sekuat dengan value marketnya termahal kan. Jadi kalau lihat transfer market ya. Makanya kita lihat juga ya, saya juga nggak bisa komen banyak karena di sini banyak yang bisa kita lihat namanya penyelenggara. Karena Mas Niklas juga sering jadi penyelenggara turnamen ya Mas ya? Iya. Jadi kita tahu tim mana yang punya value yang bisa menarik animo penonton. Artinya ya kita itu penilaian subjektif saya ya. Cuma kan dari pertandingan kemarin ya kita harus akui tadi seperti Ferry. Saya pernah bilang sama Mas Niklas satu hari sebelum pertandingan Belanda lawan Inggris. Saya kan ngomong sama Mas Niklas, tanya sama orangnya. Kalau secara permainan ya harusnya yang masuk final Spanyol, Belanda. Tapi kalau mau dilihat secara marketing ya pasti Inggris lawan Spanyol. Harus dilihat juga event itu ya itu nggak hanya sekedar tontonan, tapi juga panitia juga harus kumpul secara modal. Kalau yang di panitia lokal kan biasanya dan parkirnya rame, tiketnya rame gitu Mas Niklas ya. Nah, salah satunya ya itu juga. Parkirnya biro kira-kira Mas ning stadion Berlin ngono Mas. 2000 gelem tandane. Nah, ini kalau ngomongin tadi kan udah ngomongin Ronald Koeman nih. Sekarang gimana kalau kita bahas 3 pelatih juga di tim yang masuk semifinal ini ya? 4 toh. Ya kan tadi Ronald Koeman udah, berarti kan sisa 3 lainnya. De La Fuente gimana kalau menurut kamu sebagai fans tim nasional Spanyol? De La Fuente menurutku sukses sih, Mas. Sukses dalam arti Spanyol ini kan butuh regenerasi sebenarnya. Betul. Jadi setelah era Del Bosque, Spanyol ini praktis nggak pernah dapat mayor turnamen lah, nggak dapat juara di mayor turnamen lah, dan performanya itu dibilang menurun. Bahkan ranking FIFA-nya sampai turun ke peringkat 8 ya, dari peringkat 1 ke peringkat 8. Nah, sempat dilatih siapa?
Enrique juga sempat naik, tapi di final di Piala Dunia hancur. Hancur final Euro yang kemarin, semifinal Euro kemarin kalah di penalti. Kalah, dan pingin regenerasi cocok banget di La Fuente ini, karena di La Fuente sukses di di kelompok umur ya, melatih kelompok umur Spanyol. Selanjutnya bawa Spanyol juara Nation League gitu. Ya, jadi walaupun turnamennya nggak terlalu hype seperti Euro, tapi seenggaknya ada trofi yang dibawa, ada trofi yang di samping itu, aku yakin kalau pemain-pemain profesional itu dihadapkan dengan timnas lain yang juga kapabilitasnya sama, maksudnya itu bener emang kayak turnamen uji coba lah. Ya. Nah, tapi kan tetap pertandingan resmi. Jadi pasti mereka bertanding secara full power lah intinya gitu. Jadi ya menurutku masang De La Fuente ini meskipun kalau dibilang ragu awalnya, ini De La Fuente pelatih kalau kita lihat pelatih Spanyol kan pasti kiblatnya itu ya Pep Guardiola, Del Bosque. Jangan lupa lagi Luis Aragonés. Itu itu ngomongin soal Luis Aragonés, saya jujur saya ngelihat Luis Aragonés itu kalau saya lihat De La Fuente itu hampir sama. Hampir sama seperti Luis Aragonés. Oh gitu. Dari segi taktik, segi pendekatan kepada pemain, dan segi menguasai ruang gantinya. Kalau dari segi taktik, saya paling ingat itu saat Spanyol juara Euro tahun 2008 ya Mas Yo. Luis Aragonés kan waktu itu pelatihnya. Formasi awalnya 4-4-2. Sampai babak semifinal, saat itu David Villa cedera, tidak bisa main di final. Dia sudah punya planning untuk menggantikan posisi David Villa, yang saya kira awalnya pasti yang main Dani Guiza. Dani Guiza saat itu strikernya Mallorca. Ya, dan dia juga top skor La Liga. Tapi secara mengejutkan dia malah memainkan Cesc Fabregas. Pakai false nine ya? Mengubah formasinya dari yang awalnya 4-4-2 dengan duet Villa dan Torres di depan, berubah jadi 4-2-3-1. Jadi Torres sendiri. Ya, Torres satu di depan dan Fabregas ada di belakangnya sebagai gelandang serang. Dan terbukti itu Cesc Fabregas mampu memberi umpan lalu jadikan gol oleh Torres dan membuat Jerman kalah. Dan Spanyol menjadi Euro tahun 2008. Kalau Mas Niklas gimana Mas? Soal Spanyol Mas, De La Fuente. Ya sebetulnya kalau lihat Spanyol sih kurang serk aja. Karena? Bukan dukungan tim saya. Oke, kalau nggak artinya di tim semifinal ini kalau untuk masalah pelatih ya banyak catatan ya. Di Spanyol saya juga nggak ngikuti Spanyol, tapi salah satu yang saya ikuti sendiri di sini adalah soal punya Perancis, si Deschamps ya. Kegagalan Perancis bermain. Tapi dia diperpanjang loh sampai Piala Dunia 2026. Ya mungkin karena mungkin federasinya sana punya pertimbangan ya terhadap Deschamps, padahal kalau kita melihat permainan dari Perancis selama di pegang Deschamps kan cenderung pragmatis sebetulnya. Iya, emang pragmatis dan juga minim kreasi, hanya mengandalkan sayap lah, Mbappe sama Dembele. Si kura-kura ninja itu aja. Kylian Mbappe. Olise pun bisa nggak dibawa loh sama dia. Artinya pemilihan pemain pun ya. Tapi kalau di sayap memang persaingannya ketat banget. Ada Marcus Thuram. Ya itu kan belum kembali ke strategi pelatih kan. Artinya komposisi pemain ketika dia mengandalkan, saya skema permainan seperti ini, mungkin ketika mengandalkan sayap ya otomatis pemain-pemain seperti yang dia inginkan yang dibawa. Cuma makanya kayak Olise kayaknya emang nggak masuk deh sama skemanya Deschamps. Iya, karena Olise itu posisinya sayap kadang bisa juga jadi second striker kan. Sayap kanan. Ya memang kalau di kanan itu dia punya Dembele. Pemain intinya siapa? Dembele sekarang. Dembele ya pemain intinya. Koman masih diikut Conan? Wesley Conan itu masih. Coman. Ada. Thuram juga bisa kan dimainin Thuram di kanan juga bisa. Ya. Cuma masalahnya kan itu tadi kembali ke subjektivitas pelatih lagi kan terhadap pemain skema, padahal banyak pemain yang di Prancis itu ya di level klub juga
ya bisa dibilang bisa dimasukkan lah ya. Dimasukkan. Ya kembali lagi ketika dipertahankan ya berarti punya rencana awal seperti ya mungkin di timnas kita Sintayong belum punya trofi tapi secara permainan bisa proyeksi berkembang akhirnya ya diberi kesempatan oke lah. Tapi ya kita lihat nanti di itu tadi kan De La Fuente sama Deschamps. Terus selanjutnya Ronald Koeman itu udah kita bahas tadi. Yang terakhir ini Selatan Gareth Southgate ini teman-teman. Sebenarnya podcast kita yang awal itu lebih banyak bahas Southgate. Ini kita bahas Southgate lagi itu. Southgate si Gerbang Selatan gitu. Ya kalau meskipun dengan permainannya kayak gitu. Pemainnya Southgate kan kebanyakan mungkin kalau dibilang prestasi ya guru penjas yang satu ini. Guru penjas yang satu ini bawa materi dari tim-tim yang nggak berkilau kan di liga sebetulnya. Iya, kalau ya aku sepakat lah. Karena yang terbanyak itu justru Crystal Palace. Pemain dari Crystal Palace. Kan, ya. Untung MU mediocre, masuk nggak MU mediocre? Ada, Kopi Mainu. Mediocre sekali itu. Kopi Mainu kan ada. Kopi Mainu. Ya. Terus Kieran Trippier di Newcastle. Kipernya Everton, Jordan Pickford. Strikernya yang nyetak gol semalam Oli Watkins. Emang Watkins Aston Villa. Watkins itu ya bagus lah. Selanjutnya bahas potensi final. Ini kan kita tadi sudah bahas mulai dari pertandingan Spanyol lawan Prancis, terus Belanda lawan Inggris. Ini final udah ketemu lah Spanyol lawan Inggris. Kira-kira seperti apa? Ya kalau potensinya kalau secara permainan dilihat permainannya di semifinal harusnya kalau kita melihatnya dari segi teknis ya harusnya Spanyol yang juara ya. Karena perjalanannya itu ya bukan cuma perjalanannya, dari permainannya aja jauh, Bro. Cuma kalau ada campur tangan orang-orang untouchable itu tadi yang tidak tersentuh itu tadi seperti yang dibilang Mas Niklas ya saya nggak bisa. Ya lihatlah malam sebelum pertandingan itu kira-kira 3 jam sebelum pertandingan lah, lihatlah di handphone masing-masing ya, nggak perlu dijelaskan lah ya. Kita semua tahu lihatnya di mana. Ya apa perlu tim officialnya Inggris tapur-tapur garam di lapangan. Tiba-tiba ada ayam lepas. Ya. Jangan gitu. Terus kalau udah kalah pemainnya ngaku nih ning ngarepe gawang nek wong gowedi gitu ya. Kalau tarkaman kan gitu biasanya dibahas. Pengalaman pribadi. Dulu aku lak tarkam gitu masalahnya, Mas. Lak kalah wis cari kambing hitam opo yo masukne ora iso wis. Ning ngarepe gawang nek wong gede bale abot. Rasane nyerang rono kok abot. Sukete gatel. Padahal bale ya sedikit ya emang kawe. Balik aku. Berarti kamu tetap menjagokan Spanyol ya, Spanyol. Kalau tanya aku ya Spanyol juga. Ya sebenarnya sama. Kalau kita tapi aku arisan untuk Inggris. Karena Inggris gak juara kan tuh. Mana kelas jago apa, Mas? Ini Belanda sudah dikalahkan Inggris loh ini. Ya, kalau kita fair lihat final sebetulnya pasti ya melihat dari soliditas permainan, apalagi mulai babak penyisian grup per-8 sampai per-4 sampai semifinal, kita lihat permainan Spanyol kan cenderung stabil ya. Stabil, kolektivitas dapat. Cuma yang kita perlu waspada ini adalah kejutan dari Inggris. Bisa jadi kejutan itu yang menonjol di Inggris kalau lihat dari model permainan adalah faktor luck, keberuntungan. Karena sepak bola itu seperti kita lihat final, saya paling teringat itu final adalah Bayern Munchen dan MU 99. Ya, 99. Bagaimana sebuah keberuntungan itu benar-benar menjadi milik MU sepanjang laga. Bayern Munchen unggul tetapi dirampok dalam waktu hanya 2 menit. Nah, itu yang sedikit banyak saya rasa sedikit mengunggulkan Spanyol, tetapi
Inggris di final saya prediksi, saya posisikan sebagai underdog dengan faktor luck yang akan mencuri gelar. Tapi kalau emang bahas apa namanya Spanyol dan Inggris ya, kalau final itu kalau Inggris ya, terutama Inggris itu kalau ketemu sesama tim besar mainnya pasti mati-matian. gitu loh. Yang makanya kalau final ini memang benar-benar nggak bisa diprediksi lah. Ya memang nggak bisa Kalau diprediksi. kalau apa secara umum maksudnya. Spanyol perjalanannya emang oke banget lah. Dia ngalahkan Jerman, ngalahkan Prancis. Itu dua tim yang notabene diunggulkan bisa jadi juara di Euro kali ini. Ternyata sama Spanyol dilibas, Prancis ya dilibas. Meskipun di akhir-akhir pertandingan itu digempur habis-habisan lah Spanyol itu. Tapi mereka tetap bisa menang. Nah, sekarang di final lawan Inggris yang notabene perjalanannya itu ya tahu sendiri ya, gerbang selatan itu sampai viral berapa kali di trending di Twitter itu berapa kali karena permainan Inggris itu nggak pernah oke, nggak pernah berkembang. Ternyata bisa lolos final sama seperti di Euro edisi sebelumnya sampai yang betul. Italia juara kan perjalanan Inggris juga seperti itu tahun 2020 kemarin perjalanannya juga seperti itu. Ternyata yang itu viral dulu apa Fer? Yang itu loh bawa pulang jaring enggak apa sih jenenge coming home football coming home football coming home karena mereka menganggap sepak bola itu dari Inggris. Nah, ternyata yang coming home merekanya aja, pialanya dibawa Italia, dibawa ke Italia gitu. Sekarang makanya ya kalau secara pribadi sih jagonya tetap Spanyol. Ini 3 Spanyol semua ini. Satu-satunya dari Inggris yang perlu diwaspadai cuma satu, motivasinya, ya kan? Karena mana ada sih tim yang mau gagal 2 kali berturut-turut, ya kan? Tapi kalau kita ngelihat secara permainan ya Spanyol jauh itu. Secara permainan. Kayak 2 tim kan beda. Secara pertandingan raya kayak dengan Spanyol jelas beda. Cuma masalahnya yang kita lihat ini dari Inggris itu sebetulnya kadang kalau tak lihat instruksi dengan apa yang terjadi di lapangan ini agak beda. Karena itu tadi kembali lagi seperti Ferry bilang ya Inggris faktor lucknya dari guru penjas ini yang mungkin belum teruji ya. Aku sih nggak begitu percaya kalau faktor luck itu punya porsi yang banyak. Ya kan, saya kalian di podcast sebelumnya bilang 80% teknis, 20%-nya baru luck. Karena apa ya? Di pertandingan itu kalau di lapangan apapun yang terjadi itu ada faktornya gitu. Ya. Enggak hanya makanya kan faktor luck itu kalau kita menamainya itu kan seperti faktor non teknis ya. Faktor non teknis. Ya kalau mungkin Salis udah tahu sering tarkaman atau mungkin main di game sepak bola. Faktor non teknis itu salah satunya yaitu tadi yang kecenderungan hati mengambil lapangan. Ya. Itu kan sampai siapa namanya? Wasitnya semalam Inggris lawan Belanda, siapalah namanya itu kan sebelum pertandingan udah dibahas karena dulu waktu Borussia Dortmund lawan apalah aku lupa, dia kan jadi wasit dan sempat diprotes sama Jude Bellingham, diprotes dan bilang kalau wasit tersebut itu wasit korup sampai si Jude Bellingham dapat denda lah pada waktu itu. Semalam juga ada kontroversi kan sampai nggak salaman sama Virgil van Dijk ya nggak salaman. Julingham ngeluarin apa-apa, nggak ngeluarin statement apa-apa. Ya karena untungin dia. Iya, ya segitulah. Gitu. Kalau Van Dijk kan hanya menyoroti wasit aja kemarin di wawancara akhir itu dia menyoroti bahwa bagaimana proses gol itu lewat VAR, kemudian dilihat bagaimana wasit yang harusnya ada di lapangan setelah usai laga langsung masuk ke ruang ganti. Kalau semisal wasitnya itu Mas Niklas, menurut Mas Niklas itu harusnya penalti nggak Mas?
Ya ini terlepas saya pendukung timnas pusat ya. Ya, timnas. Timnas pusat lagi, artinya kan gini, kita orang yang pernah bermain bola, walaupun saya bukan atlet ya. Ya. Artinya, apalagi posisi saya itu senangnya itu adalah di belakang, bukan belakang gawang, depannya kiper tapi. Back. Nah, artinya di situ. Kalau di belakang kiper berarti saya anak gawang. Menonton lah anak nonton Tarkam. Ya setidaknya agak keren lah, spill orangnya punya spill itu. Pernah bermain di posisi back. Tugas utama back itu adalah bagaimana mengembalikan bola itu ke depan. Makanya disebut back mengembalikan. Ya, dan sekarang berkembang. Makanya insting seorang defender back itu adalah ini ngomongin Virgil van Dijk kan ya tadi ya? Enggak, posisi back secara umum. Artinya bagaimana seorang back itu bisa mengcounter secara striker lawan untuk bisa mengancam gawang kita. Ya. Makanya kalau lihat dari rekaman kemarin pertandingan Belanda lawan Inggris, kalau secara subjektif saya ya cuma pingin kakinya Dumfries itu cuma pingin nutup main ngeblok aja lajunya bola ya. Makanya kan gini, yang sering ditengan di wasit mungkin ya mengangkat kaki terlalu tinggi, padahal bukan kaki, itu ada sepatu di situ kan, mengangkat sepatu ya sebenarnya nggak tinggi juga, itu upaya yang mengeblok. Artinya wasit sendiri juga harus paham. Kan kalau kita bilang angkat kaki terlalu tinggi, angkat kaki kan gini toh berarti. Dan menurut saya itu nggak terlalu tinggi lah. Enggak, artinya masih normal. Artinya ya, kalau ketika pinggang berhadapan dengan pinggang itu masih sejajar lah. Artinya kalau upaya mencederai juga enggak. Artinya kan refleks. Harus main kan bola itu ada refleks juga. Ada fotonya yang di zoom, yang ini kakinya si Dumfries, ini kakinya Harry Kane. Ya, kita lihat posisi bola ada di mana. Bola udah ketendang. Bola udah ketendang. Otomatis kaki ketika mengayun dia untuk bergerak. Dan Dumfries diem kan kakinya kan? Sama aja sekarang gini, kasus penaltinya kasus bola Spanyol lawan Jerman. Apa itu? Cucurella ya? Oh ya, tangannya. Bandingkan dengan Indonesia, Australia, Komang Teguh. Sama itu posisi. Artinya di sini ya kita kembali lagi ke situ. Sudut subjektivitas wasit, Indonesia bukan tim unggulan. Nah, seperti itu. Atau emang seperti ini. Kita kan subjektivitasnya kan di situ. Artinya VAR ini hanya untuk tim yang diinginkan. Artinya kenapa wasit nggak melihat VAR waktu itu? Alasannya mengembangkan. Padahal bola pantul ketika kena tangan berubah arah, sanksinya jelas. Pelanggaran lah. Ya. Kalau di dalam kotak penalti berarti penalti. Hukumannya penalti. Tapi kan biasanya ada Mas Niklas, ada kayak perbedaan lah yo. Biasanya kalau semisal pelanggaran itu minor, kalau di luar garis kotak penalti itu biasanya pelanggaran emang. Tapi kalau di dalam penalti kadang-kadang kan enggak, karena itu ada dua sebetulnya, bisa tendangan bebas atau juga penalti pilihannya. Bisa tendangan bebas. Cuma masalahnya kembali lagi ke wasit. Di sini wasit kan yang punya otoritas penuh ya, menerjemahkan aturan sepak bola itu. Yang menjadi pertanyaan adalah bola itu sudah ditendang, kemudian kita sebagai back itu refleks, artinya masih dalam rangka ini. Nah, nilai pelanggarannya itu masih bisa kita perdebatkan juga. Itu yang bisa menilai adalah pemain salah satunya. Bukan berarti saya pemain, enggak. Orang yang pernah bermain. Artinya dalam bola itu namanya refleks, tangan bisa gini segala macam, kita pas menghalangi gerak atau segala macam, namanya tangan, nggak mungkin kita diikat kayak pocong soccer kan. Nah, kalau dilihat emang penalti itu dan gol Harry Kane itu merubah mental, merubah jalannya pertandingan. Iya, merubah jalannya pertandingan. Artinya Belanda jadi tertekan gara-gara itu kan. Nah, artinya ya itu tadi. Fokusnya jadi terganggu lah ya. Jadi nggak bisa fokus seperti semula lagi gitu. Golnya Xavi Simon itu oke banget ya. Kayaknya itu jadi salah satu kandidat gol terbaik sama golnya Lamine Yamal kemarin. Ya setidaknya dapat hiburan lah kalah. Timnas pusat hiburannya itu. Nggak, kita bahas si road to final itu tadi ya.
Tapi kalau mau kembali ke belakang, kita kan yang belakang pada waktu pertandingan 8 besar road to semifinal kan nggak bahas toh. Yang pertandingan Jerman versus Spanyol. Oh ya, Prancis lawan. Ya. Prancis lawan apa, Pak? Prancis lawan Portugal. Portugal itu kan belum kita bahas toh. Kalau bahas yang Spanyol versus Jerman gimana, Pak? Ya itu kan dua-duanya tim jagoanmu toh. Ya, kalau Spanyol lawan Jerman itu kemarin ya seperti yang saya bilang tadi. Apa yang dilakukan De La Fuente di lapangan persis seperti yang dilakukan Luis Aragonés saat tahun 2008. Dia bisa langsung berpikir dia sudah tahu apa yang harus dilakukan di lapangan, siapa menggantikan siapa, dan itu terbukti pemain pengganti seperti Dani Olmo bisa mencetak gol. Lalu di babak perpanjangan waktu Remiro bisa mencetak gol juga. Itu membuktikan De La Fuente jeli dalam Merino. Oke, Merino, sorry. Remiro kan Alex Oh, Remiro. Oke. Ya itulah. Oh ya. Dan Mikel Merino itu kalau kamu lihat selebrasinya seperti ayahnya. Seperti ayahnya ya. Itu menarik itu. Jadi dia muterin tiang bendera di sudut ya. Itu stadion juga sama. Dan di pertandingan itu kan juga ada kontroversinya. Harusnya Toni Kroos itu harusnya dapat kartu sih. Iyalah. Waktu dia hantam si Pedri itu. Pedri sampai nggak bisa lanjut dan bakal absen sampai final ini. Bahkan sampai bulan depan pun masih belum karuan bisa main dia. Pedri itu masih tuan rumah, bro, tuan rumah. Cedera terus. Oh iya. Dan ini Toni Kroos berarti udah pensiun, Bar. Sudah resmi pensiun. Enggak kayak Messi dulu. Messi dulu kan bilang mau pensiun ternyata balik lagi tuh. Ya, wallahu alam sih itu di timnas lah. Ya lihat tim Liga 1 ada nggak yang berani bayar mahal mungkin dia bisa balik. Sian mungkin masih berani. Ikut nggak mau lah. Paling ke Indonesia ya ke Bali. Rashford yang sekarang lagi di Bali. Beberapa hari lalu lah aku lihat story-nya itu lagi di Bali. Rashford. Mungkin karena nggak dipanggil sama Southgate itu ya. Dia mau ikut Bali United mungkin. Terus itu pertandingan Spanyol lawan Jerman. Terus itu kalau Prancis lawan Portugal gimana? Mas Niklas mungkin? Ya faktor luck lagi ya saya ngelihat. Tapi kipernya memang bagus itu mainnya waktu itu mainnya ya. Dua kali peluang loh itu. Vitinha sama lupa siapa? Leo atau itu. Makanya kan ngelihat Portugal sama si Prancis kemarin itu sebetulnya kan semua tertuju ke hasil minornya si CR7 ya. Di mana di benua lain itu juga lagi si bunga-bunga ini si siapa? Messi. Si Messi dianggap mainnya bagus. Artinya kan Copa America ya. Iya. Masuk final ini. Nanti bahas juga itu. Iya. Tadi Copa America final itu. Geger. Apa? Kolombia sampai Uruguay. Siapa sih lolos lagi? Kolombia. Kalah Uruguay. Iya. Kalah. Kolombia. Juaranya Argentina. Yes, makanya kan kita anggap bahwa saat ini golden boy-nya FIFA. Ya itu pasti kalau Messi juara Copa America pasti Ballon d'Or sih gue. Ya, setidaknya. Sampai Messi dapat Ballon d'Or, aku jadi orang yang nggak setuju. Itu orang yang nggak setuju. Karena menurutku ya nggak bisa lah pemain yang main di Inter Miami loh tiba-tiba cuma dapat apa Copa America ada juara, kan ada yang jadi juara Euro. Tapi yang sudah-sudah itu memang seperti itu. Apa kayak tahun 2020 Koeman itu ngelatih Barcelona tahun berapa? Baru ini 2019 2020 lah. Yang menang Copa del Rey itu kan. Pada 2020 itu kan ada championnya tuh juaranya apa? Tapi kalau mainnya di Liga Spanyol wajar aja, Bar. Tapi kalau mainnya di Liga Amerika loh ini dan Messi loh absen banyak pertandingan di sana. Terus tiba-tiba cuma dapat Copa Amerika, dapat Ballon d'Or. Aduh, yang mending kasih Vinicius aja lah. Meskipun aku fansnya Barca karena Vinicius itu musim ini oke lah. Enggak Lamine Yamal. Lamine Yamal belum lah. Golden Boy. Pemain muda terbaik dulu dia. Kalau dapat Ballon d'Or pasti itu
Pennya Real Madrid Gak Bellingham. Bellingham itu masih nggak bisa, belum inilah, belum tahu ada. nggak komentarnya Marcelo Bielsa, pelatihnya Uruguay sekarang, bilang kalau permainan sepak bola di era sekarang itu semakin lama semakin nggak bisa dinikmati. Ya, Menurun kualitasnya. Dan menurutku itu merujuk ke performa Inggris. kok iso? Ya karena bisa dilihat toh permainannya cuma gitu-gitu, nggak ada kreativitas lah. Makanya kalau semalam permainkan Kobe main itu menurutku nilai plus karena kreativitas. Karena kalau Copa Amerika kan meskipun nggak terlalu teknik mainnya dan pemainnya sekumpulan pemain tua sih memang Copa Amerika itu. Bisa dibilang semua tim hampir dalam satu skuad itu rata-rata average usianya itu sekitar 29 dan 28 tahun. Ya. Yang paling muda itu USA. Oh iya, USA muda-muda ya sih. Itu penundangan. Apa? Tuan rumah tapi Mas. Iya, tuan rumah undangan. Artinya kan nonjok itu. Ibaratnya wong hajatan itu nonjok tadi tuan rumah tapi tak undang. Masa tuan rumah gak diundang? Oh, berarti nggak ikut lah ya, kualifikasi kan lah ya. Gold Cup dia tuh. Ya kayak Indonesia kalau kemarin jadi Piala Dunia berapa Per? Yang mau jadi U20 yang nggak jadi itu. U20. Nah, itu kan harusnya Indonesia juga lolos ke Piala Dunia toh, yang akhirnya gagal gara-gara ya karena penolakan Israel itu tadi. Ya kan sudah diganti yang Piala Dunia 17. Kalau ngobrolnya Piala Dunia U20 itu gagal karena apa tuh? Mas Nikas lebih tahu ya. Wah, jangan dibahas ini, bahas ini. Enak iki, temanya beto. Iku lo makanya Mary Demiral gak entuk sing anu wingi-wingi iku. Kan? Ya, ayo bahas Mary Demiral teman-teman. Ini mana kameranya? Oh, ini ya, ini. Oh ya. Mary Demiral kan yang itu. Oh iki piye sih? Sing direk loro-lorone ora apa-apa. Ya, Mary Demiral itu di podcast yang sebelumnya kita bahas, dia nggak berpotensi nggak bisa bermain karena gestur saat selebrasi lah yang seperti gimana ya? Gini. Ya. Yang katanya Perry itu sensor ini nggak usah editor langsung tak sensor. Ya itu. Dan ternyata benar nggak lama setelah podcast itu muncul berita kalau ternyata Mary Demiral disuspend lah, nggak bisa bertanding di pertandingan lawan Belanda. Dan akhirnya meskipun si Turki itu cetak gol lebih dulu ya, comeback dari umpannya Arda Güler pakai kaki lemah ya, pakai kaki kanan kan kakinya si Arda Güler itu cuma kiri ya kidal cuma kiri lah sih berarti dia crossing pakai kaki kanan dan disundul sama maksudnya apalah itu akhirnya Mary Demiral nggak main. Ternyata Turki nggak bisa melaju lah ke semifinal ya. Belanda terus kalah lawan Inggris ya. Itu kembali lagi ya si pemain Turkinya kena sanksi larang bermain, si gesturnya si siapa viral Inggris pemain Inggris pemain Inggris siapa Bellingham hanya kena sanksi. Ya, itu kan jadi perdebatan juga kalau kok nggak adil ya padahal gesturnya kalau lebih ya mungkin sebenarnya gestur Turki lebih secara ideologis ya. Sama-sama kan suspend Mas. Cuma si Bellingham itu disuspend nggak harus di pertandingan tersebut. Nah, tetap 2 pertandingan tapi semisal dilakoni di pertandingan lain nggak apa-apa. Jadi kalau di Euro ini kayak di Nation League gitu gitu nggak apa-apa. Ya itu kan artinya kan juga kejadiannya di sini kenapa di Iya, itu yang membedakan kan itu, yang membedakan itu makanya itu tadi ada campur tangan orang-orang untouchable yang invisible hand-nya ini siapa, ibaratnya tangannya siapa. Artinya kan ketika ini nggak boleh main, kekuatannya tereduksi. Ketika Inggris sanksi cuma denda sama laga yang di lain
Ya kalau umpama nanti Bellingham main di Persib umpama atau di mana, Ya tetap di nganu di negara harusnya. Ya uji Mumet ya apa ngomong apa deh. Namanya gini ya. saya itu terus terang Euro kali ini bikin saya emosi ya dengan beberapa keputusan. Makanya kalau kita bahas di situ akhirnya kita nguaknya undercovernya ya katanya ya. Bagaimana kita prakteknya seperti ini, sepak bola dunia, sepak bola keputusan. Saya juga akhirnya, apalagi ini kan, dengan hasil tadi malam langsung jadi super seria. Mas Niklas yang bilang kalau apa belakangan ini sepak bola dunia itu bisa dibilang bisa diprediksi sebelum lagi. Arahnya ke konotasinya ke by design. By design lah ya. Berarti kecurangan lah ya. Kalau kita bisa kecurangan enggak sebetulnya. By design itu kan artinya di sini ada invisible hand yang ingin tatanan sepak bola itu ya kita nggak lihat siapa kepentingannya apa. Ini dengan Spanyol yang nanti nggak bisa memainkan Pedri sama Ayoze Perez. Dua-duanya cedera dan nggak bisa main di final. Kalau Inggris aku kehilangan lah, nggak tahu lah siapa yang bakal absen karena cedera. Kalau akumulasi kartu kan kemungkinan ada pemutihan biasanya ya. Aku belum tahu lah aturannya jika. Ya, di Samsat aja ada pemutihan 15 sampai 31 Agustus. Oke. Dan ini dengan apa head to head mereka dua tim ini prediksi dari yang jadi juara Spanyol. Kalau secara permainan harusnya Spanyol. Dan yang berpotensi jadi top skor ini berarti kan cuma Olmo ya, karena Gakpo udah nggak ada. Olmo dan Gakpo ini dua-duanya cetak 3 gol. Oh ya, Olmo. Berarti kamu Spanyol. Masih kelas. Ya untuk top skornya gol bunuh diri 6 ya. Tapi kan itu pemainnya beda-beda Mas. Kalau yang juara? Kalau yang juara tetap saya secara permainan kolektivitas lihat Spanyol tetap. Spanyol ya. Spanyol. Oke. Gak ada yang tanya aku tadi. Oh kamu? Sudah tahu tadi sudah ngomong. Spanyol ya. Tinggal direview aja. Spanyol ya. Spanyol tapi ya di sisi apa? Hati tinggal kecil. Skornya berapa ini? Skor 1-0. Kayaknya Spanyol kebobolan lagi deh ini. Mungkin sama lah 2-1. Seperti ini 2-1 kayaknya skor yang paling sering muncul ya. Kalau aku malah agak ekstrim untuk Inggris. Kebobolan 3 gol. Berarti sama kayak final pada waktu lawan Italia dulu ya. Iya. Final musuh Italia Spanyol enggak. Spanyol yang menang 4-0 itu padahal enggak. Oh, tahun 2012. Enggak masang striker sama sekali. Iya, kalau aku itu. Itu tadi apa? Jagoan-jagoan dari dua rekan saya ini ya. Mungkin ini juga akhir dari pembahasan kita soal sepak bola khususnya Euro 2024, dan mungkin kita bakal beberapa waktu ini bakal membahas tema-tema sepak bola tapi di kompetisi lain ya Mas ya. Ya. Bursa transfer itu juga ya, bursa transfer juga bisa layak dibahas lah kapan-kapan. Ya, sekian dari kami, saya undur diri. Sampai jumpa di podcast Bingono Tunggale Jawa Pos Radar Banyuwangi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.